Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Laila Fitria Rahma dari Prodi Sains Komunikasi kelas pagi dengan NIM G2310904 dengan mata kuliah Sosiologi dengan materinya yaitu Teori Sosiologi Klasik. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang teori sosiologi klasik yaitu dengan tokoh yang bernama Karl Marx. Jadi, teori konflik menurut Karl Marx menjelaskan keadaan sosial dalam suatu negara yang mengalami konflik akibat persaingan sumber daya yang terbatas. Teori ini merupakan bentuk perlawanan dari paham ekonomi kapitalisme. Menurut Marx, konflik sosial adalah kekuatan yang pada akhirnya mendorong perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ada tokoh sosiologi modern yang bernama Erving Goffman. Teori dramaturgi Erving Goffman adalah pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan sandiwara, pertunjukan teater, dan segala drama yang ditampilkan di atas panggung. Manusia dalam teori ini dianggap sebagai aktor yang berusaha menggabungkan karakteristik pribadi dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Dalam teori ini, interaksi sosial diibaratkan sebagai teater pertunjukan atau drama di atas panggung, di mana manusia berperan dan berusaha untuk mengelola pesan yang diharapkan tubuh pada orang lain terhadapnya. Selanjutnya ada persamaan tentang teori konflik dan teori dramaturgi. Yang pertama, pandangan terhadap interaksi sosial, baik teori konflik maupun teori dramaturgi, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk struktur sosial. Yang kedua, ada pentingnya peran. Kedua teori menekankan pentingnya peran dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, ada analisis struktur sosial. Baik teori konflik maupun teori dramaturgi memberikan pandangan terhadap struktur sosial. Di sini ada perbedaan tentang teori konflik dan teori dramaturgi. Dalam teori dramaturgi, kehidupan masyarakat dapat digambarkan seperti sebuah drama dan individu membangun dan menunjukkan sosok ideal dari identitas yang akan ditonjolkan dalam interaksi sosialnya. Sedangkan teori konflik melihat adanya perbedaan pendapat dan konflik dalam sistem sosial, dan masyarakat tidak akan selalu baik-baik saja. Di sini aku mau ngejelasin tentang kasus teori sosiologi klasik yang lagi viral pada saat ini. Video TikTok yang terviral terkait seorang buruh pabrik di Kabupaten Grobogan yang upah lemburnya tidak dibayar oleh perusahaan mendapatkan reaksi dari partai buruh. Kasus yang sebenarnya terjadi pekan lalu ini berlangsung di salah satu pabrik pakaian milik pengusaha asal India, PT Sai Apparel Indonesia. Perusahaan ini dulu beroperasi di kawasan Penggarongan, Kota Semarang. Kini lokasi pabriknya berada di Kecamatan Godong Grobogan. Menurut Aulia, ada banyak buruh yang tidak diberi upah lembur di pabrik tersebut. Demikian halnya terkait jam kerja. Aulia menyebut juga melebihi batas aturan UU Ketenagakerjaan. Tak terima terus-terusan dikerjai perusahaan, seorang buruh bernama Erma lalu merekam video situasi yang terjadi di dalam pabrik dan mencoba memviralkannya sebagai wujud kekecewaan atas pemilik perusahaan. Dari kasus tersebut berkaitanlah dengan teori konflik yang dicetus oleh Karl Marx, di mana terdapat kaum borjuis pemilik pabrik dan kaum proletar atau buruh pemilik pabrik tersebut terus mengeksploitasi para buruh tersebut tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya didapat dan tidak memikirkan kepentingan si buruh. Jadi, kesimpulan dari kedua teori ini adalah bahwa kehidupan sosial dipengaruhi oleh interaksi antar individu dan adanya konflik dalam masyarakat. Teori konflik yang menyoroti ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat, sementara teori dramaturgi tekanan pada bagaimana individu mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Teori kedua ini dapat saling melengkapi dalam memahami kehidupan sosial manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.